Hari ini tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan, diberkati keluarga yang takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab di dalam Mazmur pasal 112. Mazmur 112 ayatnya yang pertama sampai ayat 3. Ya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 saya baca. Nah, harusnya sampai 10 tapi sampai 3 saja ya. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, ayat 3 kita baca sama-sama ya. Kalau tidak keberatan, mari kita berdiri semua, kita awali pembacaan kita siang hari ini. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan ayat 3 sama-sama dengan suara nyaring. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sama-sama, 2, 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua mau diberkati Tuhan. Dan kita ikut Tuhan pasti satu hal yang ada di pikiran kita bahwa ikut Tuhan diberkati Tuhan. Karena itu salah satu janji Tuhan. Walaupun motivasi kita bukan hal-hal yang materi, tetapi ini janji Tuhan bagi orang yang percaya, bagi keluarga-keluarga yang mengikut Tuhan. Ya. Dikatakan haleluya. Ya, kata haleluya ini artinya kita memuji Dia, mengagungkan Dia, menyampaikan sesuatu untuk puji Dia dalam suasana hati yang bahagia. Ya, di sini perikopnya bahagia orang benar. Ya. Dan saudara, tidak ada manusia yang benar, satu pun tidak. Termasuk saudara dan saya, tidak ada yang benar. Kita itu adalah orang-orang yang dibenarkan ya, oleh penebusan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita yang tidak benar jadi benar. Ya. Walaupun banyak kali kita di hari-hari yang kita jalani di mana saja, di pekerjaan, di rumah, di pendidikan dan sebagainya, ada saja kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya. Mau dia anak Tuhan, jemaat-jemaat, hamba Tuhan, ya. Enggak semua sudah sempurna. Kalau kita sudah sempurna berarti kita tidak ada di sini. Ya. Sudah di sorga. Ya. Itu sebabnya saya percaya bahwa oleh pembenaran Tuhan bagi kita, sehingga kita melihat kembali sesuatu yang baik dari Tuhan. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, telah kehilangan Shekinah glory itu. Ya, orang Israel kalau menyembah, datang kepada Tuhan, mereka bawa korban persembahan, dipersembahkan kepada Tuhan, maka mereka mendapat pengampunan dari Tuhan. Ya. Dan di ruang Maha Kudus itu ketika mereka membawa korban kepada Tuhan, ada Shekinah glory di situ. Ada kehadiran Tuhan. Ya. Kami melayani di Bogor, namanya Jemaat Shekinah. Ya. Shekinah itu tempat kediaman Allah. Atau kita ini baitnya Allah. Ya, Rasul Paulus dia katakan kepada jemaat di Korintus, kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu.
Jadi kita ini rumahnya Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan yang ada di dalam diri kita, Tuhan yang memberkati kita. Karena dia adalah sumber. Ya. Waktu dia ciptakan segalanya, dia menciptakan dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya, sehingga semuanya jadi. Tetapi ketika dia ciptakan kita, manusia, dia katakan bahwa manusia itu adalah ciptaan terbaik. Maka dia pelihara, Tuhan Yesus katakan bahwa burung di udara dia pelihara, apalagi kita makhluk ciptaannya yang termulia. Dia pelihara kita. Dan dia tidak pernah izinkan satu atau sehelai rambut di kepala kita jatuh tanpa seizinnya. Ini dia perhatikan kita semua. Ya. Sebabnya kita memuliakan Tuhan. Suasana hati kita, pergumulan kita, ya kan kita nggak bisa melihat. Ya, gembala tidak bisa memantau satu-satu jemaatnya, mungkin sedang dalam pergumulan yang berat, ya, masalah di mana saja. Tetapi ketika ketemu di gereja, haleluya, hilang semua pergumulannya. Yang adalah berkat Tuhan. Karena apa? Kita mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Dan dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya, kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya blessed, ya, artinya diberkati. Ya. Orang yang takut akan Tuhan. Ini sebenarnya kunci berkatnya cuma dua. Di dalam ayat 1, takut Tuhan dan apa? Suka firman Tuhan. Ini dua kunci untuk kita meraih keberkatan dari Tuhan. Keluarga kita, rumah tangga kita. Ya, kalau yang masih muda sedang membangun. Ya. Apa yang dia akan lakukan, yang dia rencanakan. Ya, anak muda kan sedang berpikir, ya umur sekian, 25, 26, saya sudah menikah. Ya, kalaupun lewat ya 30, lewat dikit nggak apa-apa. Ya. Tapi kita sedang menuju ke sana. Ya. Opa saya gembala, ya, pendeta, punya jemaat, tapi anak-anaknya ada 9, nggak ada yang jadi gembala. Semua kerja. Tapi cucu-cucunya banyak jadi gembala. Ya. Opa saya gembala, pendeta, tapi anaknya nggak ada yang jadi gembala. Nggak ada yang jadi pendeta. Semua cucu. Mungkin ada sekitar 10, kita ini sepupu-sepupu pendeta semua. Dari cucu-cucunya. Dan diberkati Tuhan, saudara. Tuhan melihat. Sebab itu dikatakan bahwa kalau kita takut Tuhan, kita suka dengan firman, ya makanya kita kalau dengar firman Tuhan kita harus antusiasnya lebih lagi. Tadi pemimpin pujian dengan wah luar biasa, membawa kita ke hadirat Tuhan, membawa kita untuk menikmati lawatan Tuhan, tapi firman Tuhan juga kita harus berikan tempat yang penting di dalam diri kita, supaya kita lihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka dia berbicara melalui firman. Ya, kalau hari ini saya katakan bahwa kita semua diberkati Tuhan, pasti kan kita senang. Amin. Ya. Dan saya diberkati Tuhan. Ya, tadi pagi kemarin kami bersama jemaat kerja bakti. Ya. Kami renovasi gereja dari pagi sampai malam. Capek banget. Ya, bapak-bapak, anak-anak muda kerjasama. Ya. Jadi saya kecapean, tidur malam.
Jam 1 bangun, jam 2:30 saya ditelepon dari jemaat bahwa mamanya meninggal. Wah, jam 2:30 pagi, tadi pagi itu, saudara. Saya bangun di rumah sakit, yaudah kita ke sana 2:30. Besuk, lihat, ya sudah meninggal. Gimana mau urus ini, urus telepon rumah duka, ini. Akhirnya rumah duka siap bawa jenazah ke rumah duka. Pulang rumah jam 4:30, kita beston pagi. Bangun, habis beston, beres-beres gereja, ya. Kemudian siap-siap ke sini. Ya. Tadi di tol saya ngantuk banget, saudara. Saya ajak jemaat, ya ada Pak Samuel, temenin saya. Karena di tol saya udah ngantuk, saya bilang mampir dulu kita di rest area. Ya, pagi-pagi saya duluan sampai di sini. Ya. Begitu capeknya, ngantuk, tapi puji Tuhan sampai. Kadang-kadang saya bawa kayak hilang-hilang gitu. Ya. Waduh, ini bahaya ini. Ya, tapi saya berdoa, Tuhan, saya mau melayani, saya mau memberitakan firman. Ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan memimpin kita. Ya, seperti jemaat di tempat ini, kita berjalan disertai oleh mujizat demi mujizat oleh Tuhan. Dan saya yakin Pak Kem akan melihat mujizat Tuhan yang lebih besar lagi, yang lebih luar biasa lagi. Ya. Didukung oleh jemaat-jemaat Tuhan, jemaat yang ada, anak-anak muda yang potensinya luar biasa, bangun pelayanan, dukung pekerjaan Tuhan, cintai pekerjaan Tuhan, cintai firman Tuhan, takut akan Tuhan. Ayat 2 katakan anak cucunya apa? Akan perkasa di bumi. Tadinya kita nggak ada apa-apanya, saudara. 25 tahun lalu saya pikir saya nggak mau jadi apa-apa, melayani, kayaknya nggak jadi saya. Lihat-lihat ya, merintis pelayanan, jiwanya nggak ada. Ya, sendiri, saudara, masih muda dengan semangat setelah sekolah pendeta. Ya. Saya hampir putus asa, 1-2 tahun nggak ada jemaat. Ini saya panggilan apa enggak, saya mau pulang kampung aja. Tapi dengan caranya Tuhan, saya lihat, ya, mulai ada yang minta didoain. Seperti tadi anak-anak sekolah minggu, Pak, tolong doain anak saya ulang tahun. Oh, puji Tuhan, rupanya dia ajak saudara-saudaranya, anak-anak Tuhan untuk rayakan ulang tahun anaknya. Udah dari situ dia, Pak, udah ada pendeta, udah kita bikin persekutuan. Dari situlah mulai pelayanan. Ya. Dari anak-anak kecil. Ya. Terus bertambah anak-anak, belum ada jemaat banyak. Yang dewasa nggak ada, ibadahnya anak sekolah minggu. Layani, ya, bersama istri layani. Ya, tambah banyak, waktu itu hampir sekitar 70 anak-anak kecil. Ya. Tapi ketika dia besar, dia ikut mamanya lagi. Ya, tapi ada yang nyantol, jadi jemaat. Akhirnya bikin ibadah dewasa. Dan sampai sekarang, ya, dulu kita kontraktor, saudara. Karena kita pengusaha kan, pengusaha kayu salib, pengusaha kayu kan. Ya. Ngontrak sana, ngontrak sini. Kadang udah mau habis kontrak, yang punya rumah, Pak, udah mau habis kontrak. Waduh. Ya. Sudah kepepet, nggak ada duit. Tapi mujizat Tuhan terjadi, ada aja. Ya. Dulu ibadah kita pakai rumah kita kontrak, nggak tahunya yang punya dia nggak suka. Ya, karena ada tetangga bilang, rumah kamu dipakai ibadah sama tuh pendeta katanya. Saya ditelepon sama yang punya rumah, Pak, itu rumah saya dipakai ibadah ya.
Iya, tolong udah nggak usah lagi lanjutin kontrak, nanti saya balikin sisa uang kontraknya. Ya. Mereka nggak mau. Akhirnya pindah lagi, begitu saudara. Tapi sekarang kita punya tempat, ya, walaupun sederhana, tapi kita bisa pakai untuk ibadah. Dengan berbagai macam tantangan. Tuhan katakan anak cucumu akan perkasa di bumi. Ya, pelayanan kami di tengah-tengah orang-orang yang nggak seiman, saudara. Ya. Tapi saya melihat di situ bahwa pembelaan Tuhan sungguh nyata. Yaitu janji Tuhan, kita akan perkasa di bumi. Walaupun kita nggak punya kekuatan apa-apa secara jasmani, kita cuma punya Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup tolong kita setiap waktu. Sehingga kami bisa ada sampai sekarang. Melayani Tuhan dengan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Tujuan kita mau apa? Diberkati Tuhan supaya kita juga memberkati orang. Memenangkan jiwa bagi Tuhan, dipakai Tuhan. Kita semua dijanjikan oleh Tuhan akan perkasa di bumi. Tapi kita mesti takut Tuhan. Takut Tuhan bukan berarti kita ketakutan sama Tuhan. Aduh, saya takut ke gereja karena saya takut Tuhan. Bukan. Kita hormati Dia. Hargai Dia. Hargai pengorbanannya, kematiannya. Sehingga kita cari Dia. Aduh, saya diselamatkan semua karena anugerah. Sebabnya saya memberi waktu saya untuk Tuhan. 7 hari Tuhan ciptakan, dia adakan hari itu, 6 hari dia ciptakan segala sesuatu sampai manusia. Tapi hari ke-7 dia berikan waktu untuk berhenti. Sama seperti kita waktu kita harus berikan. Dari pagi, malam kita cari uang. Itu bukan berkat yang sesungguhnya. Kita terbatas, kita cari uang, kita bekerja, memang akan sukses. Tapi itu ada batasannya. Tapi kalau Tuhan yang memberkati kita, wah ini hari Minggu. Hari Minggu kan hari Domingo, harinya Tuhan. Waktunya untuk Tuhan. Waktu itu kita akan berikan buat Dia. Nah, hari-hari yang Tuhan percayakan untuk kita beraktivitas, untuk kita kerja, untuk kita usaha, Dia menyatakan kebaikannya dengan berkat-berkat yang Dia beri buat kita. Anak-anak muda yang mungkin sedang merintis usaha, pekerjaan, yang sedang berjuang dengan hidup, tapi ketika kita setia, kita belum melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja dan Dia sudah menyediakan berkat yang siap kita akan terima. Tapi sekarang kita harus berjuang, takut Tuhan, setia sama Tuhan. Sekecil apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan, kita akan lihat. Satu kali kita akan tuai. Firman Tuhan katakan kalau kita menabur, kita akan menuai. Gak mungkin kita menabur terus kita gak menuai. Pasti kita menuai, amin. Tapi kalau kita malas-malasan, kita cuek-cuekan, kita nggak bersemangat dengan Tuhan. Tapi di sini nggak ada. Sini semangat semua, amin. Ya, semangat ibadah, semangat mendukung pekerjaan Tuhan. Dan kita akan lihat apa yang kita tabur kita akan tuai. Dan firman Tuhan katakan, angkatan orang benar akan diberkati. Ya, terjemahan lain katakan keturunan orang benar. Ya. Kita ini keturunan ilahi yang sudah ditebus oleh Tuhan. Akan diberkati Tuhan. Ya.
Dan itu sudah menjadi bagian hidup kita. Rencana Tuhan indah bagi kita. Saya dulu bergumul punya tempat. Bagaimana ini? Ya, kalau pendeta kan nggak ada gajinya, ya, melayani saja. Ya, bergumul, beli tempat. Ya, ada orang kasih berkat, tapi cuma buat DP saja. Tapi ada orang janji, saya mau beliin rumah. Oh, puji Tuhan. Tapi nggak kunjung datang janjinya, lama ya, udahlah. Namanya juga manusia kan begitu. Janji tinggal janji. Ya. Kalau ada lagu dangdut itu ada tuh. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, ya itu manusia. Kalau Tuhan janjinya ya dan amin. Amin. Ya. Janji yang murni itu dia berikan kepada kita. Sebabnya kita diberkati Tuhan. Saya berdoa sama istri. Satu kali kami berdoa semalaman. Aduh, ini kita butuh mau beli rumah. Ya. Satu anak Tuhan yang bilang saya udah transfer. Wah, lunas saudara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya. Mungkin kalau kita punya uang banyak ya itu hal-hal yang biasa saja. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, itu mujizat Tuhan. Itu kuasa Tuhan dinyatakan. Berapa bulan lalu, ya kami biasa pakai kursi plastik lah. Ya. Kursi plastik 150 biji. Ya, saya berdoa Tuhan, kok yang lain udah enak duduk, kayak sini kan empuk kursinya. Ya. Ada anak Tuhan Jakarta dia telepon, Pak, ada yang mau ngasih berkat. Oh, puji Tuhan. Kalau dengar berkat kan luar biasa. Kitanya jadi semangat. Ya. Ini buat beli peralatan atau perlengkapan gereja. Dia kirim plak 20 juta untuk beli kursi. Wah, apa yang kita nggak pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Karena ini janji Tuhan. Diberkati keluarga yang takut akan Tuhan. Di zaman sekarang siapa yang mau ngasih 20 juta dia mikir-mikir dulu. Emang kamu siapa? Kenal juga enggak? Tapi dia tanya, udah dibeli belum? Saya fotoin, tuk. Oh, puji Tuhan. Ya. 100 kursi. Ya. Jadi kita Natal ini kursi baru. Ya, minimal. Tadi kalau saya duduk di sini, aduh, empuk gitu. Tuhan itu luar biasa buat saudara dan saya. Ya. Semua kita akan lihat mujizat Tuhan, tapi kuncinya takut Tuhan, suka dengan firman Tuhan. Ya, itu kita akan jalan di dalam berkatnya Tuhan. Jadi Mazmur ini selalu berbicara tentang berkat-berkat yang disediakan bagi orang yang takut akan Tuhan dan yang mencintai firman Tuhan. Angkatan orang benar, keturunan orang benar. Jadi keturunannya diberkati Tuhan karena apa? Takut Tuhan, suka firman. Ya, makanya kami tiap pagi berdoa, baca firman. Tiap pagi baca firman aja. Dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian. Pokoknya terus 1 hari 2 pasal. Ya. Kadang-kadang capek ngantuk tapi baca aja. Karena firman Tuhan yang kita miliki adalah firman yang hidup. Bukan kayak koran. Tanggal ini kita baca, besok dia kadaluarsa. Tapi kalau firman Tuhan
Nggak pernah berubah. Ya, sudah mau tiap hari saudara baca firman Tuhan ini, anak cucumu perkasa. Besok saudara baca, anak cucumu perkasa di bumi. Itu akan tetap hidup, terngiang-ngiang di dalam pikiran hati saudara. Dan itu akan mengerjakan perkara-perkara yang besar untuk kita diberkati Tuhan. Ya. Kita diberkati dalam suasana persekutuan. Ya, saudara datang ke sini karena saudara merasa diberkati Tuhan. Sehingga saudara boleh memuji Tuhan. Ya, kelihatan kan orang-orang yang diberkati Tuhan nyanyinya juga wah sukacita, semangat. Ya. Gak mau tahu dia utangnya lagi susah dilunasi, dia nyanyi aja. Ya, kita kan diberkati Tuhan. Tuhan gak pernah biarkan kita. Tuhan gak tinggalkan kita. Ya, apapun. Ya, karena saya yakin rencananya tidak pernah berubah. Ya. Diberkati Tuhan dalam persekutuan. Bersekutu begini kan kalau firman Tuhan bilang kita itu saling menguatkan, saling mendoakan, ya, saling menghormati. Itu berkat-berkat yang kita dapat dari pengenalan kita akan Tuhan ketika kita mengiring Dia. Ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Ya, orang yang diberkati Tuhan selalu rindu akan persekutuan. Beribadah. Orang diberkati Tuhan di dalam persekutuan dia selalu ingin menghargai orang. Ya, puji Tuhan saya tadi disambut luar biasa. Di jalan saya udah dikasih tahu nanti ya, Ricky udah kasih informasi. Sampai di sini Bobby sudah jemput pas lagi di lift. Ya. Rupanya Bapak Gembala sudah rancang. Nanti kalau siapapun yang datang disambut dengan baik. Ya, saya dihargai. Ya, orang yang diberkati Tuhan ada penghargaan. Di dalam keluarga, istri, suami kan saling menghargai. Ya, suami pulang kerja, dia siapin, udah minum dulu teh manis karena udah capek kerja. Jangan pas suami pulang, mana gajimu? Wah ini kata suaminya, wah ini bisa perang ini Israel sama Palestina ini. Ini kan capeknya masih di ubun-ubun, udah disambut dengan tagihan. Tapi kalau dia disambut dengan kopi manis, kopi pahit, tadi saya minta kopi pahit. Ya masalah, itu luar biasa. Itu senang tuh suami, semakin bersemangat dia, nggak usah minta dia, nih mah hasil kita hari ini. Seperti itu kan. Ya. Suami lihat istri amburadul di rumah, waduh bagaimana ini. Ya. Kalau ke pasar dia pakai baju bagus, pakai dandan, wah mantap. Tapi waktu sambut suami, dia sambut dengan daster yang sudah ada sobek-sobek. Ya udah bau dapur, aduh bagaimana ini. Harusnya ada jam suami pulang dia udah dandan, wangi. Waduh ini luar biasa. Artinya bahwa kita di sini mau melihat berkat Tuhan di dalam keluarga. Anak-anak menghormati suami, orang tua, anak-anak hormati. Anak-anak yang menghormati orang tua pasti diberkati Tuhan. Ya, jangan anak Tuhan, orang tua kita sia-siakan, jangan. Mau dia orang tua yang galak dan sebagainya, tetap kita hormati dia kalau dia udah tua. Kita tetap hargai dia. Disitulah kunci berkat. Anak cucu diberkati Tuhan karena menghormati orang tua. Orang tua kan baik sama anak-anaknya. Memberi penghargaan. Sudah kalau punya anak kecil saudara, bego lu. Jadi bego beneran kita juga yang susah. Ya kan?
Mau salah dikit dalam tugasnya nggak apa-apa. Wah, hebat kamu, nanti juga bisa. Itu kan, anaknya semangat lagi. Kalau kita nggak kasih penghargaan, udah nanti kalau kamu juara kamu dikasih hadiah. Oh, dulu saya nggak pernah juara sekolah, saudara. Karena dulu kalau di kampung, kalau ke sekolah, bawa buku satu, taruh di saku belakang. Dulu di kampung kan begitu. Yang penting sekolah, tahu baca, tahu hitung. Hampir nggak mau naik kelas itu, ya, tapi naik juga. Ya, agak bego-bego dikit lah dalam sekolah. Karena kalau pelajaran kimia, matematika, bahasa Inggris kita, aduh bolos-bolos dulu. Paling takut kan lihat guru matematika, guru bahasa Inggris. Akhirnya nyesel sendiri. Ya kenapa gue nggak sekolah benar dulu? Ya udah beginilah. Ya. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, pengalaman, perjalanan hidup kita akan membangun potensi yang ada. Hampir sekitar 50-60 anak-anak saja. Ya. Belum orang tua. Ya. Kami ibadah jam 10 pagi. Pak Kiem pernah ibadah, melayani di sana. Lagi dalam proses, saya pikir dia bukan galau ya, tapi lagi proses untuk masuk ke peperangan. Ya, melayani, dan sekarang luar biasa. Waduh, dahsyat Tuhan. Ya, karena Ibu Rianita sama istri saya satu angkatan. Ya. Tuhan baik, tetap dalam pelayanan, tetap dalam pekerjaannya Tuhan. Enggak menjauh. Ya. Kalau istri mendukung, memberi penghargaan, penghormatan kan, wah, kuat. Suami memberi dukungan, memberi penghargaan, pelayanan maju, jemaat Tuhan diberkati. Kita semua anak-anak Tuhan seperti itu di rumah. Ya. Dan kita sedang berjalan dalam berkat Tuhan. Ya. Kondisi keluarga kita secara ekonomi kita diberkati. Ya. Mau makan sayur sama garam, aja puji Tuhan aja. Ya. Dibanding dengan orang yang lagi kesusahan, makan aja sulit, tapi kita kan di sini, ya kalau saya lihat segar-segar semua, gemuk-gemuk, sehat, ya. Karena semua kita masih makan, ya. Kalau saya suka makan segalanya, iya saudara, ya mau panik ya orang nggak tahu sih, kelelawar, Batman. Ya, makhluk-makhluk yang pokoknya makhluk hidup lah. Yang seperti Petrus waktu dia berdoa di loteng. Ini boleh makan, nggak ada yang haram, hajar semua. Petrus bilang, wah saya kan nggak bisa sentuh ini, boleh makan. Ya Tuhan yang suruh, ya makan aja. Ya. Tapi saya kalau RW sudah, karena saya pelihara RW jadi enggak lagi. Ya. Kita sejahtera dalam berkat Tuhan. Itu sebabnya kita punya satu kunci, yaitu takut akan Tuhan dan suka dengan firman Tuhan. Nah, orang tua tanamkan ini kepada anak-anak, dia akan bertumbuh dalam pertumbuhan iman yang baik, dan dia sedang berjalan dalam janji-janji Tuhan yang firman Tuhan katakan anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar, keturunan orang benar diberkati. Jadi itu adalah tugas dari orang tua kepada anak-anaknya. Jangan kita, nanti juga dia cari Tuhan sendiri. Bukan, orang tua. Jadi kalau anak-anak maju ke sini, itu udah bagus, itu luar biasa. Tertanam di dalam pikirannya. Karena anak itu 1-5 itu memorinya masih kosong, banyak. Dia perlu tahu.
Jangan sampai salah dalam mengisi apa yang ada di dalam pikirannya. Ya. Orang kita aja begitu kan, orang tua ada yang pendeta bilang, kalau otak perempuan itu lebih besar daripada otak laki-laki. Iya, tapi saking besarnya masih banyak kosong. Kalau orang laki udah kecil otaknya, semua dipikirin sama dia. Ntar bagaimana anak saya, gimana istri saya, gimana pekerjaan saya, akhirnya kena stroke. Kan banyak-banyak kan yang laki kena stroke. Ya, karena semua mau dipikirin. Padahal ada istri yang harusnya dibagi ini, ruang kosong di otaknya ini, supaya enggak kosong. Habis ini penuh semua. Ya. Tapi Tuhan itu baik buat kita semua, amin. Ya, karena sejahtera Tuhan ada bagi kita. Jadi mari kita suka beri apresiasi, suka beri pujian kepada orang yang kita kasihi. Ya. Jemaat kalau kasih apresiasi, kasih pujian sama gembala, wah Bapak Gembala semangat ya, ganteng, udah semangat, wah. Jadi gembalanya juga makin semangat, oh puji Tuhan, haleluya, mari kita maju dalam Tuhan. Ibu Gembala, wah udah cantik, semangat. Jadi semangat terus melayani. Jadi kalau jemaatnya, Bu gembalanya kayak gini-gini, Ibu Gembala, waduh kitanya yang stres. Makanya banyak pendeta gembala-gembala juga kena stroke gara-gara keluarga yang diberkati Tuhan, kita suka beri pujian, apresiasi kepada orang lain. Tuhan juga senang, kan Tuhan bangga. Kalau lihat jemaat, kalau lihat anak Tuhan itu setia, wah ini anak kepunyaanku, kesayanganku. Dia senang. Ya. Kalau Tuhan senang, apa aja dia mau kasih. Tinggal tunggu aja waktunya, kapan dia mau kasih. Karena dia senang. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak cuma nyanyi, menyenangkanmu. Ya. Tapi benar-benar ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan senang. Di situ dia kasih berkat buat kita. Ya. Dan kita semua yang ada di sini diberkati Tuhan. Ya. Saya nggak mau banyak ayat-ayat, tapi nanti saudara, waduh ini jamnya cuma dibatasi lagi. Tapi kita harus semangat, amin saudara. Ya, nanti kalau sudah punya tempat sendiri, jemaat memikirkan bagaimana kita punya tempat sendiri. Sehingga ibadah kita mau 1, 2, 3 jam gak apa-apa. Ya, gak dibatasi. Ya, kalau dulu saya khotbah di satu tempat, di depan udah ditulis, tinggal 5 menit. Ya udah susah banget ini kalau udah. Karena memang ya begitulah keadaannya, kita juga nggak bisa ikut membantah ya. Tapi Tuhan baik, ya memang kita harus ikutin. Dan hari ini saya percaya keluarga kita diberkati Tuhan ya. Yang penting 2 hal. Apa? 1, takut akan Tuhan, dan yang kedua suka akan perintahnya atau firman Tuhan. Suka ini dulu aja saudara. Ya. Saudara mau dapat di mana? Di gereja, di pelayanan. Itu saudara nggak bisa dapat di pekerjaan saudara. Saudara nggak dapat di pendidikan di mana saja. Di pelayanan, di pekerjaan Tuhan. Ketika saudara ibadah, saudara memuji Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara berdoa, saudara berpuasa. Artinya saudara sedang membangun sesuatu yang mendorong saudara bahwa itu benar-benar kita pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Dan ketika kita dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan, dari Bapak Ibu Gembala, saudara
mendapat semangat yang baru. Bukan hanya sekedar firman yang disampaikan, tetapi firman yang ditaburkan di hati kita yang subur, sehingga itu akan bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Maka terjadilah mujizat, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, satu damai di dalam rumah tangga, satu kemurahan hati di dalam setiap pribadi kita. Sehingga kasih Tuhan mengalir, urapan Tuhan akan turun bagi kita. Karena apa? Kita takut Tuhan, kita suka firman, disitulah urapan Tuhan turun. Kalau urapan Tuhan turun, apapun keadaan kita, kita meyakini bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Biarlah kiranya kita semua adalah diberkati Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.